Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul seperti biasa pada kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Selamat pagi. Oke, baik, alhamdulillah ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, sudah makan tadi pagi? Sudah. Makannya dengan apa makannya tadi? Nasi. Terus selain nasi? Hah? Lauk pauk. Oke, ada yang makan daging? Ada. Riki tadi makan apa, Ki? Nasi goreng. Oke, Tiara makan apa tadi? Pagi-pagi? Sayur. Oke, alhamdulillah ya. Kita utamakan sebelum pergi ke sekolah adalah harus makan terlebih dahulu walaupun hanya sesuap nasi ya. Jadi perut kita sebelum ke sekolah itu harus diisi dulu ya, walaupun hanya sedikit saja ya. Jadi jangan sampai mengosongkan perut. Nanti kalau kosong perut nanti daya pikir kita juga akan kurang ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran ini sebaiknya seperti biasa ya, kita awali. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran ini, baiklah kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin atau mau bersama-sama? Bersama-sama, silahkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami wa bi Muhammadin. Artinya, alhamdulillah ya. Jadi setiap kita pembelajaran atau mau kegiatan mengadakan sesuatu apapun kegiatan ya, maka kita usahakan harus berdoa terlebih dahulu. Jadi supaya kita diberkahi dengan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi termasuk kegiatan yang kita awali dengan berdoa maka akan dimasukkan ke dalam ibadah. Ya, setiap kita melakukan itu awali dengan basmalah ya, minimal bismillahirrahmanirrahim. Ketika pergi ke sekolah, turun dari rumah ya, awali dengan bismillah ya, dan akhiri dengan alhamdulillah. Baik anak-anakku, setelah kita pembelajaran hari ini, Bapak ingin ngecek tempat duduk. Sudah siap ya? Oke, tidak ada yang tidak kebagian tempat duduk? Oke, baik. Untuk nanti ketika pembelajaran, nanti Bapak akan ada tugas yang harus didiskusikan ya. Itu berkelompok. Ya, ini Bapak bagi kelompok 10 orang, ini 10 orang bagi 5 ya, berarti 2-2 ya. 2 orang per satu kelompok. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Siap ya? Siap. Oke. Baik. Pada pertemuan yang lalu, minggu ini kita sudah membahas tentang bab 10 tentang puasa ya, tentang puasa. Nah, tentang puasa di situ kemarin pada waktu itu kita menjelaskan tentang rukun puasa, syarat sah puasa ya,
dan yang lain-lainnya ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab 12 ya, bab 12. Nanti bukunya Bapak akan bagikan. Ya, kompetensi intinya ya, ini ada kompetensi inti. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ada di kompetensi intinya. Nanti setelah kompetensi inti, coba dibaca satu-satu. KI satunya apa? Oke, KI 2. Tuh. Nah. Oke. Lanjutkan sekarang. Untuk selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi di mana yang menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Indikator pencapaiannya yaitu satu, mengidentifikasi dan ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang kedua, membandingkan jenis-jenis makanan, minuman yang halal dan yang diharamkan. Nah, nanti kalian harus dapat membandingkan ya, harus dapat membandingkan mana yang termasuk makanan yang halal atau minuman yang halal dan juga makanan atau minuman yang haram. Terus yang ketiga, kalian nanti harus menguraikan ya, harus dapat menguraikan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Terus yang keempat, menguraikan bahaya. Ya, bahayanya, ada bahaya makanan dan minuman yang haram. Ya, ini tujuan ya. Lanjut. Nah, tadi untuk pembagian kelompok. Lanjut. Nah, tadi untuk pembagian kelompok, boleh tuliskan nanti ya. Ini kelompok 1 tadi. Tadi Ricky ya. Ini kelompok tadi 1. Kelompok 1 tadi Ricky. Yang keduanya Algi. Kelompok 2 Gina. Ini ditulis ya, takutnya lupa nanti. Kelompok 3 Pepe lagi Reni. Kelompok 4 Tiara, satu lagi Sahrul B. Kelima Sahrul T. Satu lagi Rami ya. Oh iya, berarti hadir semua ya? Hadir semua ya? Baik, untuk selanjutnya kalian silahkan dibuka bukunya ya, halaman 212. Nah, halaman 212 ya. Nah, tadi pada tujuan, kenapa kita harus mempelajari bab ini ya? Yang pertama, kita harus dapat membedakan ya, mana yang haram, mana yang halal. Karena makanan itu banyak jenisnya ya, dan juga hukumnya nanti akan berbeda-beda ya. Nanti setelah kita kegiatan ke materi nanti kita akan bahas ya. Baik, sebelum ke materi yang ada di buku ya, silakan dibuka itu ya. Ada dibuka di halaman berapa? Ya, ada dialog Islam. Ya, ada dialog Islam di situ. Nah, yang dua kelompok itu, ya yang masing-masing kelompok, ya ada yang berperan sebagai Udin, ada yang berperan sebagai Arul, ya. Kalian baca bergiliran ya, secara berkelompok ya, secara berkelompok. Nanti bisa ada tempat saja, silakan. Coba. Udin, siapa yang berperilaku sebagai Udin?
Ricky yang berperilaku sebagai Arul. Algi, silakan coba. Alhamdulillah dan sudah istirahat. Ke kantin apa tidak, Arul? Iyalah, aku juga sudah lapar sekali. Soalnya dari pagi buru-buru jadinya sarapan sedikit. Bu, soto satu dan es teh satu. Saya juga, Bu. Oke, baik. Yang ketiga. Enaknya? Iya, aku sedang lapar. Makanan jadi lebih nikmat. Alhamdulillah. Terus, tadi kamu gorengan berapa? Satu kayaknya. Benar, maaf ya. Tapi aku lihat kamu tadi makan gorengan 3. Oh, iya ya. Oke, lanjut. Ketiga. Terus, kamu tidak apa yang kamu lakukan tadi tidak benar. 2 gorengan yang kamu makan tadi hukumnya haram. Masa sih, Bir? Aduh, gimana dong? Uang sakuku sedikit. Kamu tahu sendiri kan, aku tidak kaya. Ya, sudah. Nih, pakai uangku. Sana, bayar dulu. Yang haram tadi biar jadi halal. Oke, terima kasih sekali kawan. Kamu memang sahabat yang paling baik. Oke, berikan oplos dulu untuk kelompok 1. Oke, baik ya. Dari diskusi tadi, ya dari diskusi atau dialog Islami tadi, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya. Yang pertama, 1. Yang pertama atau 1? 1 ya. Bagaimana sikap dan perilaku Udin? Baik. Baik. Terus apa lagi? Jujur. Terus suka menolong ya. Suka menolong. Oke, yang kedua, bagaimana sikap dan perilaku Arul? Kelompok 4, bagaimana? Tidak bertanggung jawab. Oke, nomor 4 sekarang ya. Nomor 3. Bagaimana pendapat kalian mengenai makanan yang sedang dimakan di kantin oleh Udin dan Arul tersebut menurut segi wujud atau zatnya? Halal. Mengapa halal? Karena dari wujud makanan tersebut halal. Ya, halal kan ya, halal. Kita percaya saja kepada Bu Kantin ya, Bu Kantin bahwa makanan yang di kantin adalah halal. Kecuali kalau seandainya kalian melihat langsung, ya kalau melihat langsung masaknya disatukan dengan yang haram, baru jangan menyebut halal ya, haram ya gitu ya. Oke, yang keempat, bagaimana pendapat kalian hukum makanan yang dimakan Arul dari segi mendapatkannya? Haram. Mengapa? Karena hasil dari mencuri atau tidak sepengetahuan ibu kantinnya. Kalau tadi tidak dibantu sama Udin ya untuk membayarnya. Kalau dibayar berarti jadi halal. Baik, kita ke materi ya. Kalau yang kalian tadi makan pagi, kira-kira halal atau haram? Halal. Halal ya, insya halal. Kita percaya pada orang tua, masak pada orang tua sendiri tidak. Oke, baik. Sebelum ke materinya, perhatikan ada gambar dari tayangan ini. Ini gambar apa kira-kira? Sapi dan kerbau. Ini mati atau hidup kira-kira? Mati. Baik. Ini gambar apa? Ini yang tergantung atau tercekik kira-kira ya? Tercekik. Yang satu ketabrak ya, karena ada di jalan raya mungkin. Atau mungkin juga karena ini hanya foto saja, mungkin saja ketika ke jalan mati, mungkin saja seperti itu ya. Ya, walaupun tidak tertabrak pun gitu ya, tapi kelihatannya itu sudah meninggal ya, sudah mati. Lanjut. Ini apa? Belalang. Ada yang suka makan belalang? Suka. Ini haram atau halal kira-kira? Halal ya. Baik, nanti kita temukan keterangan atau dalilnya. Baik, ini gambar apa? Gambar binatang laut atau binatang air. Ini gambar darah yang sudah dibekukan atau digumpalkan. Baik, ini gambar ini kucing atau gambar binatang yang mewakili ya, ini yang bertaring. Satu lagi
binatang melata atau yang menjijikan itu ya, menjijikan. Ya, ini ada teman-temannya ini. Ya, ada teman-temannya. Selain itu ini hanya mewakili saja. Baik, ini gambar patung ya, atau patung atau berhala. Jadi ada orang-orang di bawahnya itu sedang menyembah patung atau berhala. Ya. Oke, lanjut. Ini perhatikan gambar binatang. Ini diantara binatang-binatang yang halal apabila disembelih atau secara syar'i ya. Itu binatang haram walaupun disembelih dengan cara yang syar'i tapi tetap binatang haram. Oke, baik. Selanjutnya ini gambar minuman ya. Kalau tadi makanan, sekarang minuman. Nah, ini minuman yang haram ya, minuman yang haram. Ini contoh-contohnya. Nanti kita akan bahas. Nah, selain minuman, sekarang itu banyak obat-obatan selain yang dimakan dan yang diminum. Ini ada juga obat itu yang sifat haram bentuknya ya. Dan cara disuntik atau mungkin juga ada yang dihisap. Ya, hisap yang dipakai rokok ya. Ini banyak jenisnya. Jadi yang selain dimakan ini banyak juga alat-alat ini. Ya, jangan sampai mau mencoba ya. Kalian itu usia yang sangat rentan mau mencoba segala sesuatu itu mau mencoba begitu ya. Nah, ini jenis-jenis narkotika, tapi ini ada bagian ya, ada bagian pembelajaran yang sempat kita pembelajaran. Yang pertama pembelajaran ini tadi tujuannya kita harus dapat memaparkan makanan yang halal. Nah, yang pertama adalah halal. Ini literasi ayat. Ada yang mewakili membaca doa literasi ini? Coba Tiara dibaca. Oke, artinya Gita artinya. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang benar lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oke, pada intinya dari pembacaan ini sudah bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi ibadah ya, karena ketika kita membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat itu dibilang pahalanya adalah 10 kebaikan. Ya, satu. Ya. Oke. Baik, untuk materi tadi ya, untuk pembahasan yang halal artinya tadi, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, jadi kita harus mencari makanan itu yang baik dan yang halal. Jadi ada kriteria makanan itu. Oke. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam berdasarkan surat Al-Maidah ayat 88 tadi ya, yang telah kita baca. Nah, bagi seorang muslim makanan makan harus memenuhi 2 syarat. Apa saja? Yang pertama halal. Ya, yang pertama halal. Makanan itu harus halal. Halal itu apa? Boleh berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, yang kedua harus toyib. Lain bang toyib ya. Lain bang toyib. Tak pulang-pulang. Toyib di sini adalah baik, mengandung nutrisi, bergizi dan apakah ada makanan yang tidak bernutrisi baik? Ada, banyak ya, banyak. Jadi kita cari dulu yang ini selain halal, ya selain halal, terus juga harus bernutrisi, bergizi ya. Jadi jangan sampai tiap pagi makan teh jeung eta deui, ya lain semangat belajar teh, ya bukan nambah semangat tapi kalau ngantuk. Ya, kalau ngantuk. Oke, lanjut. Nah, selain yang 2 tadi, ya, ada 3 kriteria, ya,
dalam makanan itu? Yang pertama harus dilihat yang pertama adalah wujud zatnya. Wujudnya apakah halal, ya, baik, ya, karena tidak sedikit ya yang wujudnya tidak baik, ya, tidak baik. Yang kedua, cara mendapatkannya. Nah, tadi seperti si Arul tadi, cara mendapatkannya itu haram karena ladang mencuri, berarti cara mendapatkan itu, ya, cara mendapatkan juga harus halal. Yang ketiga adalah proses pengolahannya juga harus dilihat, baik itu proses dari penyembelihannya, kalau dari daging ayam, ya. Kalian sudah pernah menyembelih ayam atau binatang? Hah? Syarat untuk menyembelih ayam itu atau binatang, ya, syaratnya yang pertama harus perhatikan alat untuk menyembelih. Pisau atau golok itu harus betul-betul tajam. Ya, harus betul-betul tajam. Jadi jangan sampai pakai benda yang tumpul, ya, menyakitkan hewan, ya. Itu. Terus yang kedua harus terputus 3 urat. 3 urat. 1 urat nadi. Ya, kedua urat yang menghubungkan tenggorokan dan istilahnya makanan, ya, yang meneruskan makanan itu harus putus. Yang ketiga pernapasan. Yang ketiga pernapasannya, ya, pernapasannya. Jadi kudu cepeng heula, ya, kalau kita harus dipegang dulu kalau, ya, yang tiga itu, ya. 3 itu misalkan ada ayam nih, ada ayam. Jadi pegang dulu uratnya ada 3 tidak. Kalau sudah kepegang, nah baru geresel. Ya, geresel lagi ulah nepi ka dikieu, cek, ulah nepi ka buntung nya. Ya, hati-hati, ya, hati-hati, ya, itu yang baik gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, adapun jenis makanan yang menurut wujudnya seperti tadi, ya. Ini ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah dan Tirmidzi yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah haram. Dan apa yang didiamkan Oke. Jadi yang haram sudah jelas haramnya, yang halal juga sudah jelas halalnya. Dan kalau tidak ada dalam nasnya, dalam kitab Al-Qur'an itu dan hadis, itu yang dimaafkan. Artinya kalau tidak tercatat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis berarti itu dibolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Terus yang kedua, makanannya tidak kotor atau tidak menjijikan. Jadi jangan sampai yang jatuh di bawah, ya, tergeletak di lantai atau di mana gitu, ya. Dan juga menjijikan itu yang kita makan, tidak boleh, ya. Jadi cari makanan yang bersih. Kalau ke warung atau ke toko, cari toko-toko yang bersih. Ya. Toko-toko yang bersih. Seperti ini ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang artinya Oke. Lanjut sekarang nomor 3. Makanan berdasarkan wujud, ya, sama, ya. Makanan yang mendatangkan mudarat atau tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal serta tidak moral dan akidah. Jadi itu juga kita cari, ya, berdasarkan wujudnya. Jadi banyak, ya, banyak makanan yang tidak istilahnya akan merusak tubuh. Ya, banyak sebetulnya, ya, makan makanan yang dapat merusak tubuh. Oke, itu makanan yang halal, ya. Sekarang lanjut ke nomor 2, makanan yang haram. Ada yang makanan halal, ada yang makanan haram. Oke, untuk makanan yang haram, nomor 1, ya, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Coba ada yang baca, Reni? Coba Reni baca, Ren. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalikum fiskun. Oke. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, pertama bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Oke. 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 Itu kesimpulannya ada di sini ya. Kesimpulannya dari ayat Al-Maidah ayat 3 itu yang pertama yang tidak boleh dimakan itu adalah yang diharamkan ya. Bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu binatang ya, binatang yang sudah mati ya, yang matinya itu tidak karena disembelih, karena Allah. Ada yang disembelih tidak karena Allah? Ah, banyak sebetulnya. Ya, banyak ya. Ada tidak? Ada. Contoh kalau orang tua dulu kalau mau panen padi ya, panen padi atau mau nanam padi atau bibit ya, biasanya suka menyembelih ayam dulu. Nah, pas menyembelihnya itu tidak menyebutkan nama Allah, tapi menyebutkan nama-nama yang lain. Ya, mencek urang mah disebakeun. Ya, keberhala. Ya, jadi ketika disembelihnya itu bukan disarandekeun apa ya? Dipersembahkan kepada yang ada di situ. Ya, ke embah gitu nya. Ya, ke embah Jamrong. Ke embah Jamrong, embah apa gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Jadi itu disebutnya bangkai kalau yang tidak menyebut nama Allah. Ya, bismillah, minimal bismillah. Ya, bismillah, Allahumma taqabbal minni, Allahu akbar. Ya. Minimal bismillah saja ya, bismillah. Ya. Terus yang kedua, kalau seandainya menyembelihnya itu bukan orang Islam, berarti tidak menyebut juga ya. Ya, tidak menyebut. Ya, tidak menyebut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada? Tidak ada, paham berarti ya? Paham. Jadi bangkai itu yang disebut kata bangkai itu adalah binatang darat yang tidak sempat disembelih ya, yang tidak sempat disembelih atas karena Allah ya. Bisa seperti tadi yang tercekik atau yang mati di jalan tiba-tiba atau mati terjatuh ya, mati dan yang lain. Kecuali ada bangkai itu yang dihalalkan walaupun tanpa disembelih. Bangkai apa? Ikan dan belalang. Nah, yang dua itu halal walaupun sudah menjadi bangkai. Misalkan kita menemukan ikan tergeletak di pinggir sungai, ambil saja walaupun sudah mati. Kalau tidak bau dan kita suka. Ya, kalau kan paritet berarti termasuk yang hewan yang menjijikan, sudah menjijikan kalau bau. Ya, kalau seandainya itu masih ya, tapi walaupun sudah mati itu boleh. Terus yang kedua darah ini tidak boleh. Darah itu tidak boleh. Kalau zaman dulu ya, itu darah yang sudah digumpalkan, ya sudah digumpalkan, dimasak. Terus yang ketiga daging babi. Daging babi ini walaupun olahannya secara bagaimanapun tetap babi itu adalah haram. Yang keempat daging dari atas selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tadi ya, yang tadi. Jadi yang tidak pakai basmalah minimal, ya, tidak menyebutkan nama Allah. Yang kelima hewan mati tercekik, pukul, ditanduk atau ini sama ya, sama tidak halal, artinya haram untuk dimakan. Yang terakhir, hewan disembelih untuk berhala. Seperti tadi, kembali ke yang atas ya. Jadi kalau seandainya cara menyembelihnya itu dengan cara dipersembahkan kepada selain Allah itu tidak boleh. Kalau seandainya ada sesajen, nah ini ada sesajen. Nah, hanapeun kiara atau di bawah pohon kiara ada daging ayam nih, ada daging ayam. Orang-orangnya sudah tidak ada. Daging ayam banyak, buah-buahan banyak. Kalau seandainya kita tahu bahwa sesajen itu dipersembahkan kepada makhluk yang lain, itu tidak boleh diambil. Ya, walaupun kelihatannya wujudnya adalah halal. Ya, tidak boleh. Lanjut. Nah, ini sebetulnya ada video ya.
Lanjut yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa. Betulnya ada video ya. Lanjut yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Sama ini juga ya, kembali ke atas yang tadi ya. Ketiga, semua jenis makanan yang kotor yang menjijikan atau khobais tadi. Ada dalam surat Al-A'raf yang tadi itu udah ya? Udah ya. Lanjut nomor 4, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Ini kebalikannya. Dari wujud baik atau halal, misalkan uang itu yang dipegang sama seorang itu halal. Karena beliau misalkan sedang pulang berusaha, pulang berdagang, atau pulang apa gitu. Tapi tiba-tiba ada perampok. Ya, ada perampok yang sedang pulang berusaha. Kan tadi uangnya halal. Ya, uangnya halal kan karena hasil berusaha baik. Tapi ketika perampok itu mengambilnya secara paksa, maka uang itu menjadi hukumnya haram. Mengapa jadi haram? Karena cara mendapatkannya batil atau salah, ya haram. Nah itu juga sama, ya sama. Oke lanjut. Nah setelah kita membahas mengenai ketentuan makanan halal dan haram, tuliskan beberapa contoh yang halal dan yang haram yang ada di sekitar kita. Bisa ya? Bisa ya? Nanti kalian catat mana yang halal, mana yang haram. Lanjut sekarang ke nomor 3. Minuman sekarang, minuman halal. Minuman halal sama ada beberapa jenis. Ya, jenis minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah 1, jenis-jenisnya tidak memabukkan. Jadi cari mana minuman ini mabuk atau tidak. Ya, nanti Bapak akan menyampaikan, akan mengilustrasikan nanti minuman-minuman ya, minuman-minuman nanti cirinya berarti ini memabukkan tidak? Ya, memabukkan atau tidak? Ya, kalau memabukkan berarti itu haram. Ya, rata-rata ada ciri khas ya yang dapat memabukkan itu. Yang kedua, selain memabukkan, oke. Jadi mudarat bagi manusia baik itu dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Itu apabila ada menyebabkan hal itu, maka itu disebut minuman yang haram. Terus sekarang yang nomor 3. Nomor 3 tidak najis. Tidak najis artinya kotor dengan najis sama beda. Nah, ini najis ya. Kalau najis ya, banyak benda-benda atau makanan atau minuman yang kategori najis. Kalau seandainya misalkan melihat di pinggir jalan, kalau apalagi kita sedang puasa seperti bulan kemarin, ya. Melihat di sisi jalan itu ada air, ya mungkin tidak tahu dari mana gitu ya, tidak tahu dari mana. Kelihatannya itu jernih gitu ya, kelihatannya jernih. Padahal itu sumbernya lain, mungkin dari WC orang lain, ya. Tapi karena kelihatannya kita sedang berpuasa, maka terlihat itu adalah seger. Padahal itu adalah najis ya, seperti itu ya. Oke, nomor 4. Nah, ini sama, tidak didapatkan dengan yang halal seperti tadi ya, seperti makanan yang tadi. Oke, lanjut. Nomor 4. Makanan ya, minuman yang haram. Apa saja minuman yang haram? Minuman yang haram di sini ya. Terangkan. 1. Minuman yang haram itu adalah minuman yang memabukkan atau khamr. Seperti dalam hadis Abu Daud. Coba dibaca, siapa yang belum? Gina, coba baca hadisnya. An Ibni Umar kullu muskirin haramun. Oke, ini hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin. Artinya dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Oke. Oke, jadi setiap sesuatu yang memabukkan adalah khomer disebutnya, ya, khomer. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi anu memabukkan disebutna khomer, sedangkan setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap yang memabukkan disebut juga haram, ya, itu artinya ya. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang terkena kencing kucing atau kencing anjing atau kencing hewan-hewan yang lainnya, ya. Kencing manusia sama, ya. Kencing manusia juga sama, ya, itu najis juga kan, najis juga. Oke. Nomor 3, minuman yang didapatkan dengan cara batil seperti tadi, makanan, ya, minuman juga sama. Kalau cara mendapatkannya ya dengan cara batil itu sama. Hukumnya adalah haram. Lanjut. Setelah kita membahas minuman sekarang, ya, tuliskan tadi ada makanan yang haram dan halal itu apa saja. Minuman yang halal sekarang, ya. Minuman yang halal dan yang haram apa saja. Ya. Oke. Setelah bab yang tadi kita membahas sudah 4, ya, makanan yang haram, makanan yang halal, minuman yang halal, minuman yang haram. Selanjutnya kita ada manfaat. Apa sih manfaatnya dari mengkonsumsi minuman atau makanan yang halal? Yang pertama, yang pertama adalah mendapatkan Allah karena telah memperintah dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Karena harus ingat, ya, harus ingat setiap benda atau makanan yang sudah masuk kepada tubuh kita, ya, makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita, maka itu akan menjadi apa? Menjadi darah, menjadi apa lagi? Menjadi daging, menjadi apa lagi? Menjadi kulit, ya, menjadi tenaga, ya, semuanya, ya. Jadi apapun yang kita masukkan kepada tubuh kita, maka akan berinteraksi, gitu, ya, tidak akan langsung keluar lagi kan, pasti akan menjadi darah, daging, nanti akan keluarnya itu tenaga, ya, atau pikiran, ya, pikiran itu dari makanan, ya, berasal. Terus yang kedua, jadi dengan makanan yang halal, insya Allah ini, ya, insya Allah ini pasti akan tercipta, ya, akan tercipta kegiatan kita itu menjadi tenaga yang digunakan itu sebagai ibadah dihitungnya, ya, semacam ini. Kalau seandainya kita menyimpan suatu benda dalam tempat yang kotor, walaupun makanan atau minumannya bersih, tapi tempatnya yang tidak bersih, sama saja kan? Jadi tidak bersih kan, gitu, ya, karena akan sama berakibat. Yang ketiga, sekarang yang terakhir, akibat. Kalau tadi manfaat, kalau makanan dan minuman yang halal itu disebutnya manfaat, kalau kalau yang haram disebutnya adalah akibat. Akibatnya apa kalau seandainya kita memakan atau minuman yang haram? Yang pertama, efeknya itu pada diri kita sendiri. Pasti, ya, sebelum ke orang lain itu pasti diri kita sendiri dulu. Terus yang kedua, orang lain. Jadi jangan berprasangka seperti ini, minum mabok itu tidak akan mengganggu orang lain. Pasti hanya mengganggu diri kita sendiri. Tidak seperti itu. Coba aja lihat kalau seandainya kita sedang di tempat yang ramai ada yang mabuk, apakah ruginya yang mabuk saja? Tidak, orang lain itu efek ke bawah, ya, ke bawah. Yang namanya orang yang mabuk kan, gitu, ya. Terus selain orang lain atau masyarakat juga akan terbawa, ya, akan terbawa juga. Terus lingkungan yang luas, lingkungan sekitar akan terkasohor, oke, merenya, ya, kasohor. Oh, di kampung etama ahli, nanti lain ahli ibadah, tapi ahli mabuk kan, gitu, ya, akan terbawa walaupun kita tidak sebetulnya, tapi gara-gara ada si A, ya, yang suka itu, ya. Oke, apa akibatnya yang pertama? 1, amal ibadahnya tidak akan
Jadi jangan kita itu jangan berprasangka bahwa Allah tidak pernah mengabulkan doa kita. Ya mungkin saja karena yang dimakan oleh kita begitu ya. Mungkin ada yang haram. Makanya doa kita itu susah untuk dikabulkan, ya, dikabulkan. Terus yang kedua sekarang. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Akibat buruk minum khamar di antaranya sebagai berikut. Satu. Nah. Oke. Dua. Oke, tiga. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 3. Bahayanya, ini masih bahaya ya, atau akibat. Akibat makanan minuman yang haram. Dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah. Jadi kita sebetulnya kita juga bisa bisa menilai ya. Ya, rata-rata orang yang sudah terbiasa meminum minuman yang haram ya akan terlihat dari sini. Ini kalau diilustrasikan seperti ini. Dia orangnya suka menyendiri ya atau suka ketawa-ketawa sendiri ya. Ya, padahal teu nepi ka seri sorangan gitu ya. Nah, terus ini juga ya menimbulkan beban mental, emosional ya, babarian amek. Ya, babarian amek. Dan dilihat juga dari mata juga suka terlihat. Ya, sukana lain jarang sarewa biasanya sok matana merah gitu ya. Kalau ngomong jarang terjaga ya lisannya itu sapokna gitu ya, sapokna, jadi tidak di itu. Oke. Yang terakhir. Yang keempat. Oke, yang terakhir ini ya. Yang terakhir adalah makanan dan minuman haram. Logikanya saja orang yang pasti banyak makanan yang itu pasti akan melupakan atau susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi beribadah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak ada tugas yang kalian harus isi selain lembar isian ya. Kelompok tadi yang sudah dibuat kelompok, bisa Riki sama Algi meja dipindahkan ke depan coba. Ya, meja ini. Gotong. Baik, terima kasih ya. Oh, silakan duduk lagi. Nah, nanti ini bukan jualan ya. Bukan jualan. Ini mempraktekkan tentang maaf, ini adalah KPD-nya. Coba, apa ingin bertanya? Apa ini? Teh ya, ini teh aja ya. Kalau merek tidak usah dibaca, tidak masalah. Tapi kalau nanti di instrumen penelitiannya, nanti tuliskan yang pertama nomor, nama produk, ciri-cirinya, hasil analisis. Nanti ini apa tadi? Teh. Ini sama teh ya. Teh. Ini
Air mineral. Oke. Ini kopi. Ini Fanta atau minuman ada soda ya, ada bersoda. Ini kerating deng. Oke, tidak tahu, Bu. Nah, ini minuman ya. Ini harus dipisah. Ini minuman. Sedangkan ini adalah makanan. Nah, makanan-makanan ini nanti silahkan kalian analisis. Ini apa? Ini apa? Ya, ini bukan makanan ya. Ini kertas ya, bukan makanan. Nanti bagikan ya kan. Satu orang. Oke. Oke, silakan masing-masing kelompok ke depan, ya, ke depan giliran ya. Nanti kalian pilih, tidak usah semua ya, tidak usah semua, pilih 2 produk, ya, 1 minuman, 1 makanan, ya, 2 saja ya, hanya 2 saja pilih. Nanti kan kolom yang ada di buku, yang ada di analisis tersebut. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu, silakan. Ambil produknya, nanti teliti, ya, nanti teliti di meja masing-masing. 1 makanan. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ngambil 1 minuman, 1 makanan. 1 minuman, 1 makanan. Ya, kasih waktu 10 menit ya, 10 menit harus beres. Ya, paling lama 10 menit ya. Silakan kelompok 2. Tulis nama produknya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oh, silakan. Ambil. Oke. Minuman 1, makanan 1. Oke, baik, kelompok 5. Terakhir. Oke. Silahkan Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk menganalisis atau mendiskusikan ya, minuman itu apanya? Nama produknya apa, ciri-cirinya bagaimana, hukumnya bagaimana? Ya, boleh sampai dengan rasanya boleh. Ya, dicoba ya, dicoba sampai dengan rasanya. Ya, sampai dengan rasanya boleh. Tuliskan di kolom diskusi tersebut. Ya, jangan lupa kasih nama ya, kasih nama. Boleh. Oke, speed ya, 10 menit harus sudah beres. Oke, apapun yang menjadi ciri-ciri makanan tersebut boleh dituliskan. Ya, boleh dituliskan. Ya. Baik itu logo atau jenis atau yang lainnya. Ya, silahkan ditulis. Sudah? Stop. Depan dia teh kopi, terus warnanya langsung berarti warna coklat. Warnanya
warna berarti warna kopi. Warna kopi coklat, berarti warnanya coklat. Warna terus cok terus ya teh. Nama produknya berarti teh. Teh Japana. Cirinya apa? Ciri boleh dari rasa, boleh dari label, boleh dari dari komposisi minimal 2 atau maksimal lebih banyak lebih bagus ya. Sok Cuinya Pak. Oh, enggak ya Pak. Halal. sok ya minuman kita makanan dah gitu sok. Tenang. Dah pulpen apa sih itu? Oke ya dibaca sok. Oke, baik. Kalau sudah mengerjakannya, Bapak akan tes. Nanti yang ke depan berarti yang kena hukuman ya. Kan ada dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tidak akan diacak kelompok 1 dulu. Takutnya nanti mengajarkan apa? Tidak adil kan ya? Nanti ada yang salah, berarti harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi di antara kelompok tadi ya. Oke. Kalau Bapak bilang, tanyakan apakah rasa teh, jawabannya adalah manis. Kalau kopi adalah pahit. Nah, sekarang dibalik. Kalau ada pertanyaannya teh, maka jawabannya pahit. Kalau kopi, manis. Oke, jadi kebalikan ya. Gula, pahit. Garam, manis. Atau apa lagi? Kopi? Nah, oke. Ulangi ya, siap. Gula? Pahit. Kopi? Kopi? Pahit. Nah, maju. Maju ke depan, maju. Berarti kelompok 1, ayo, maju. Maju. Ayo. Dua-duanya ya, Berarti kelompok 1 yang pertama harus tampil. Tadi yang produknya boleh dibawa produknya tadi yang di kalian analisis. Baik, silakan perkenalkan terlebih dahulu dan sebutkan produk yang ditelitinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Algi. Nama produk yang diteliti kami adalah keratin teh. Coba perlihatkan. Nah, ini. Ya. Rasanya manis, baunya harum, menyehatkan asal sesuai kebutuhan. Hasil analisis hukumnya halal karena terdapat logo halal dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, baik. Yang kedua makanannya. Yang kedua adalah Ciki Momogi. Rasa jagung bakar bentuk hati rasa keju. Kemasannya sedang karena ini gak ada isi sudah dimakan
Oke, baik. Applause untuk kelompok 1. Next, selanjutnya kelompok yang akan kena hukuman. Oke, kembali lagi kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, kopi. Manis. Gula. Pahit. Teh. Pahit. Tuh. Gula. Pahit. Kopi. Manis. Gula. Pahit. Itu manis. Oh iya, betul. Kopi. Manis. Manis, betul. Gula. Pahit. Kopi. Manis. Manis. Kudu salah kan. Kopi. Kopi. Karena jawabannya telat, kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Produknya bawa ya, produknya bawa. Oke, silakan. Oke, perkenalkan dulu nama kelompoknya dan produknya yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama produk yang diteliti kami minuman Fanta. Ciri-cirinya berwarna merah, mengandung soda rasa stroberi. Hasil analisisnya halal mendapatkan nomor halal di makanan kedua cemilan Komobilo. Ciri-cirinya berbentuk kotak, isi sereal, isi krim coklat, halal, didapatkan laporan di kemasannya. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Oke. Kelompok 4. Start. Oh, ya sekali itu maaf sebentar. Silakan. Silakan, nama saya Ibu Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurlela. Perkenalkan, nama saya Sarul Bahtiar. Kami dari kelompok 4. Nama produk yang kami teliti 1. Kopi. Ciri-cirinya warnanya coklat, rasanya pahit, dan hasil analisis hukumnya halal karena tertulis dalam kemasannya halal menurut Majelis Ulama Indonesia. Nama produk yang kami teliti yang kedua, wafer coklat kelapa. Ciri-cirinya mengandung antioksidan, ada taburan kelapa, dan ada wafer berbalut coklat tebal. Hasil analisis hukumnya halal karena sama tertulis dalam kemasannya halal menurut Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, karena sudah semua tampil ya, terima kasih. Kesimpulan dari dari diskusi ini ya, kita dapat menyimpulkannya, bisa kira-kira? Bisa ya. Jadi ada ciri-ciri makanan dan minuman yang halal ya, dan juga ada ciri-ciri minuman yang haram. Apa ciri-cirinya? Tadi kalian sudah membahasnya dalam produk-produk tersebut, dan juga tadi pas kita pembahasan materi ya, ciri-ciri yang halal itu sudah jelas, ciri-ciri yang haram juga sudah jelas ya, sudah jelas. Oke, baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke terakhir. Nanti sebelum pembelajaran ini selesai ya, ini ada lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik, bisa di download di tadi ya, di flip ya, di flip, atau yang Bapak sekarang bagikan. Ini sama isinya seperti yang di depan. Ya, kalian isi ini boleh di rumah ngisinya.
Jangan lupa tulis nama ya, nama kelas dan mata pelajaran. Baik, dalam LKPD tersebut di sana ada seperti biasa ada tujuan pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran. Nah, materinya ada di link ini ya, materinya boleh kalian nanti di rumah dibaca di link ini, linknya diklik ya, linknya diklik dalam YouTube ini ada bahasan materi tadi ya, materi tadi ada di bahasan di link ini ya, ada bahasan. Jadi kalian tinggal klik materinya, silahkan tonton dulu sebelum mengerjakan materi yang ada di tugas yang ada di LKPD. Ya, seperti nomor 1 kegiatannya ini adalah bacalah wacana ini ya, wacana yang ada di dalam LKPD tersebut. Seperti ini. Kita contohkan nomor 1 ya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya. Allah telah menyediakan banyak makanan, minuman, ada makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dan ada makanan, minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Makanan yang boleh dikonsumsi dinamakan makanan halal, sedangkan makanan yang tidak boleh dikonsumsi dinamakan haram. Semua hal dalam kehidupan manusia sudah diatur oleh Allah SWT, termasuk halal dan haramnya satu makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Antara makanan yang halal adalah makanan yang disebutkan halal oleh Allah dan Rasulnya. Makanan yang tidak kotor dan menjijikan, dan makanan yang tidak mengandung mudorot. Nanti persoalannya atau ini ada di sini. Nah, berdasarkan wacana di atas, perhatikan pernyataan berikut ini dan selanjutnya berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Jadi kalian tinggal tinggal mengisi iya centang ya atau tidak. Misalkan nomor 1, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, iya atau tidak. Kalau iya berarti centang iya, kalau tidak berarti centang iya, tidak ya. Dan seterusnya ya. Terus nah, terus yang ke bawahnya sama ya. Nah, kalau ayat ada yang seperti ini, nah ini berarti centang boleh lebih dari 1. Ya, ini bukan pilihan ganda ya. Bukan pilihan ganda. Jadi manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada kotak yang disediakan. Nah, ini boleh lebih dari 1 centangnya. 1, 2, 3 kan. Bukan pilihan ganda ya. Bukan. Jadi yang dianggap ini pernyataan benar maka di centang ya. Misalkan makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, kalau betul berarti centang, kalau tidak berarti didiamkan ya, dibiarkan ya. Terus ini ada yang terakhir, kalau ini gampang ya. Nah, pasangkan pernyataan berikut. Babi, ini andaikan ini A ya. Ini A, ini pernyataan B. Nah, jadi pernyataan antara A dan B, mana yang sama maka arah panah. Misalkan ini, daging babi, masuknya adalah haram, maka tanda panah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nah, berarti nomor 2, bagaimana nomor 3? Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk PR-nya itu ya, silakan kalian isi di rumah. Untuk materinya ada di tadi ya, ada di link YouTube tadi ya, pembelajaran kita sampaikan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang dianggap kalian kurang kurang pahami, nanti bisa lewat WA atau di grup ya, ditanyakan materi yang belum dipahami ya. Itu saja. Terima kasih. Silakan pimpin doa sebelum pulang. KM, silakan pimpin doa.
biasakan ya, mau pulang atau mau belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siap duduk gerak. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang. Tos, cekap.